Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia kepada kita semua di masjid yang kita cintai ini dalam rangka salat Zuhur secara berjamaah. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang telah selalu menjadi suri tauladan buat kita semua dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Direktur dan seluruh pimpinan BPS ini yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk berdiri di depan sini. Tentu saja dalam kuliah 7 menit ini tentu saya mengangkat satu tema yang secara umum telah digariskan oleh Bapak Asdir keempat ya, terkait lebih fokus kepada visi misi ya. Jadi pada kesempatan ini saya mengangkat tema tentang penguatan komitmen keumian, yang sering disampaikan oleh Ayahanda Pembina Profesor Dr. Haji Mansur Ramli untuk mencapai visi universitas, visi pasca sarjana dan visi program studi. Ya, jadi kalau kita melihat bahwa UMI ini ya sadar tidak sadar bahwa lembaga ini adalah lembaga yang sangat besar. Bahkan kita bisa katakan bahwa lembaga ini adalah lembaga yang termasyhur untuk kawasan Indonesia Timur, khususnya di Makassar. Ya kita tahu kalau kita lihat visinya UMI yang termasuk ke kelas dunia. Ya mudah-mudahan kedepannya itu kita akan bisa mencapainya. Nah, UMI saat ini kita lihat menjadi suatu epicentrum pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkarakter keislaman di kawasan timur, yang tentu saja memberikan warna alumni-nya itu sudah tersebar kemana-mana. Dan tentu ini semua tidak lepas dari peran dari sumber daya manusia di UMI yang sudah tidak diragukan lagi. Kita mempunyai banyak sekali profesor, doktor dan seterusnya yang telah banyak memberikan dan menyebarkan ilmu pengetahuan kepada umat manusia, khususnya kepada mahasiswa atau anak-anak muda yang masuk di UMI. Dan tentu saja ini juga sangat didukung oleh keberadaan pimpinan yang cukup bijaksana ya, sesuai dengan Mars UMI ya. Pimpinan di UMI adalah rektor yang cukup bijaksana. Kita lihat satu persatu bahwa apa yang membuat kepemimpinan di UMI itu begitu kuat. Menurut pengamatan saya sendiri ya, secara pribadi, kekuatan kepemimpinan di UMI itu dasarnya adalah dengan melihat kelembagaan. Itu kelembagaan UMI itu adalah wakaf. Ya wakaf itu ya kita tahu bahwa mewakafkan harta sebagian harta untuk harapannya adalah mendapatkan amal jariah. Wakaf. Dan yang kedua adalah keikhlasan. Ya. Yang pertama kita terkait wakaf. Sebagaimana dalam Al-Quran ayat surah Al-Baqarah ayat 261 yang artinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan maha luas, maha mengetahui. Nah kalau kita lihat dari ayat ini Bapak Ibu sekalian, kita bisa berpikir bahwa siapapun yang terlibat di UMI ini, ketika kita mengedepankan keikhlasan dan mewakafkan diri secara utuh, insya Allah kita menjadi bagian dari UMI ini, UMI yang besar ini. Gitu. Terkadang kita juga sendiri mungkin tidak merasakan bahwa UMI ini besar.
karena kita ada di dalamnya. Tapi coba mungkin sekali-sekali kita bisa berefleksi dan mengevaluasi diri dengan metode helikopter view ya. Ketika kita mau melihat menerobong bumi dari luar misalnya, yang muncul adalah mau tidak mau kita pasti akan meng-compare atau membandingkan antara UMI dengan universitas lain. Kita bisa membandingkan dengan UNHAS, kita membandingkan dengan UNHAS. Kita bisa membandingkan dengan yang kecil, karena kita akan bisa melihat kebesaran UMI ketika kita ada melihat pembandingan lain. Dan kita akan menyaksikan bahwa luar biasa, UMI itu luar biasa. Kita mempunyai sangat jarang universitas yang punya kampus sampai 7. Sangat jarang kampus yang mempunyai profesor sampai berpuluh-puluh profesor. Apalagi ini kita lihat bahwa UMI adalah suka. Dan itu semua menurut keyakinan saya pribadi itu kekuatannya adalah karena kita itu wakaf. Tidak ada kepemilikan perseorangan, bukan korporasi. Ya itu Bapak, yang pertama. Kemudian yang kedua adalah keikhlasan, terkait keikhlasan. Selain wakaf dan keikhlasan, kita mungkin tahu bahwa dalam wakaf itu kita mewakafkan pikiran kita mewakafkan waktu kita. Kalau tidak ada basic keikhlasan di dalamnya, saya yakin kita tidak akan bisa mendapatkan ketentraman hidup. Karena ketika kita mampu mengikhlaskan semua ini, yakinlah bahwa kita akan tenang, kita akan tidur dengan nyenyak, kita akan melaksanakan tugas-tugas kita dengan tenang, karena basisnya adalah ikhlas. Kalau kita mau kaji lebih jauh tentang ikhlas ini adalah uncountable, tidak bisa terhitung. Tidak bisa kita konversikan bahwa 1 tambah 1 sama dengan 2 dalam keikhlasan, karena dia uncountable. 1 tambah 1 dalam keikhlasan itu tidak ternilai, tidak berjumlah, bukan kuantitas. Sehingga kita di UMI ini memang mungkin berbeda dengan, itulah bedanya dengan instansi-instansi lain, bahwa dasar keikhlasan itulah yang membuat kita kuat, yang membuat UMI ini semakin bergerak cepat dan maju seperti sekarang ini. Dan itu semua tentu mulai dari pimpinan, staf dosen dan karyawan. Ketika ini semua dijalankan dengan basic keikhlasan, saya yakin semua akan sama-sama pada satu tujuan, yaitu UMI yang semakin maju. Itu sehingga pada kesempatan ini kita ingin mengelaborasi lebih jauh lagi komitmen keumian yang sering disampaikan oleh Prof. Mansur tadi. Ada menurut Prof. Mansur itu komitmen keumian itu dibagi menjadi 2. Ada komitmen kelembagaan dan ada komitmen individu. Pada kesempatan ini saya akan lebih fokus kepada ada 6 komitmen kelembagaan yang sering dipaparkan, yaitu yang pertama adalah hendaknya sivitas akademika UMI itu ya mengabdi dengan ikhlas dan amanah. Ini sangat ada kaitannya, bahkan ditempatkan oleh Prof. Mansur ini pada urutan pertama, keikhlasan dan amanah. Jadi itu saya sampaikan bahwa ketika kita menjalankan tugas ini dengan ikhlas, insya Allah semuanya akan benar. Tidak ada sedikit pun titik-titik hitam yang mengganggu, sehingga proses tugas-tugas kita sehari-hari juga ikut terganggu. Yang melaksanakan amanah kita baik sebagai pimpinan, direktur, asdir, prodi sampai kepada staf, ketika keikhlasan dasarnya saya yakin itu akan lebih baik. Kemudian yang kedua, selalu bersikir dan bersyukur ya. Kita alhamdulillah kembali lagi bahwa kita di UMI ini apa lagi yang kita pikirkan Bapak Ibu sekalian. Di satu sisi, dari sisi kesejahteraan, alhamdulillah kita bisa melihat dan mengkompetkan pada yang lain. Ya. Selain itu, kita juga selalu diajak berpikir. Hampir tiap bulan itu ada ruang-ruang berpikir untuk seluruh sivitas akademika baik secara offline maupun online. Jadi memang UMI itu menyiapkan kita baik secara urusan duniawi maupun akhirat. Begitu. Kemudian kita selalu bersyukur. Ya. Bersyukurnya sangat erat kaitannya dalam keikhlasan juga. Nah, bersyukur juga tentu sesuatu yang tidak tertangkap juga. Tidak bisa kita hitung. Ya, bersyukur kita dapatkan ini ya tidak bisa. Misalnya
honor atau gaji yang kita sediakan, ya kita syukuri. Tidak ada kesyukuran ketika kita memprotes. Itu kembali ke kita bahwa berzikir dan bersyukur. Kemudian yang ketiga adalah memperkokoh dan memperkuat kebersamaan. Itu jamaah. Sering juga disampaikan oleh Pak Direktur, sering disampaikan oleh Pak Rektor, kita ini kebersamaan, berjamaah. Saya ingin menganalogikan Pasca Sarjana ini seperti perahu. Kalau kita lihat perahu yang dalam perlombaan dayung, kita anggap bahwa Pak Direktur sebagai komandannya, kemudian kita di belakang ini sebagai pemegang dayungnya gitu. Bahasa jamaah di situ adalah kita mendayung pada arah yang bersama, arah yang sama. Insya Allah itu akan kuat. Ketika bersamaan mendayung itu akan kuat. Tapi coba bayangkan ketika misalnya satu atau dua yang mendayung ke arah yang berlawanan, lajunya akan melemah, lajunya akan melambat. Sama dengan pasca, pasti lajunya akan melambat. Bukan berat, bahkan mungkin bisa tenggelam itu perahu ketika terjadi crash di dalam proses pendayungan. Itu analogi. Sehingga olehnya itu sangat setuju dengan apa yang dijabarkan oleh Prof. Masyur ini pada poin ketiga ini, bahwa memperkokoh dan memperkuat kebersamaan. Jadi mari kita sama-sama, walaupun kita di pasca, alhamdulillah saya melihat kekeluargaan dan kebersamaan di antara seluruh unsur di dalamnya sangat kuat. Kita lihat walaupun prodi yang satu melakukan visitasi, yang prodi yang lain juga ikut semua. Itu salah satu bentuk jamaah yang perlu terus kita kembangkan dan kita majukan. Kemudian yang keempat adalah memberikan pelayanan yang berdasar. Jadi kita semua sudah melakukan ini, ya, di masing-masing, baik itu di tingkat pimpinan, prodi sampai kepada staf. Alhamdulillah, saya yakin kita sudah melakukan dengan baik. Kemudian yang kelima adalah seluruh aktivitas itu berorientasi pada mutu. Ya, saat ini kita tahu bahwa mutu ini adalah salah satu yang bahkan boleh dikata itu nafasnya perguruan tinggi, mutu akreditasi. Sehingga suatu kesyukuran yang patut kita ajukan jempol kepada pimpinan kita saat ini, bahwa sangat perhatian terhadap akreditasi. Bahkan sangat dalam beberapa masa terakhir ini fokusnya hampir tiap bulan ini akreditasi. Dan memang harus seperti itu. Kenapa? Karena ya ini terkait mutu. Ketika mutu tidak baik, ya tentu masyarakat luar tidak akan melihat bahwa Umi ini, dan mereka pasti akan berpikir dua kali untuk masuk ketika mutunya tidak baik. Begitu. Dan alhamdulillah kita di pasca ini didukung oleh pimpinan untuk terus mengembangkan prodi kita masing-masing untuk mencapai derajat atau grade yang lebih baik, lagi, bahkan kalau bisa unggul, ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah ternyata dalam apa yang dijabarkan oleh Prof. Masyur Ramli juga ini adalah bagaimana ternyata UMI juga itu memikirkan bahwa setiap aktivitas itu bermuara pada kemaslahatan umat, ya, kemaslahatan umat. Jadi walaupun saya ingat apa yang disampaikan oleh guru saya, ada Profesor Dr. Haji Tajuddin Naib, ya, yang mengatakan begini, bahwa ikhlaslah dalam memberikan pelayanan kepada mahasiswa. Tidak berarti ikhlas itu tidak dihargai, bukan. Tapi ketika kita ikhlas, yakinlah bahwa pimpinan juga akan ikhlas dan tahu bahwa mereka berpikir untuk kesejahteraan kita bersama juga, kesejahteraan seluruh sivitas akademika UMI, bahkan mungkin di luar dari UMI. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.